Nubia tuh udah mulai jualan lagi sejak berapa tahun lalu di Indonesia. Tapi entah kenapa sampai detik ini launching produk-produk mereka tuh cenderung diem-diem baik gitu. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang ini strategi mereka. Dan kemungkinan kedua, memang nggak ada budgetnya aja buat diremeh-remehin kayak brand lain gitu. Tapi apapun alasannya, bukan urusan saya. Karena yang saya tahu, HP-HP mereka itu selalu menarik loh. Misalnya HP ini, Nubia V70 Max. Yang dibuat untuk menargetkan user yang suka dengan layar yang gede, baterai tahan lama, dan durability yang kuat. Dan tentunya harganya murah. Secara desain, HP ini punya bagian belakang berbahan kaca yang desainnya itu mirip kayak Honor X9C ya. Desainnya simpel dan jauh dari kesan murahan. Bagian belakangnya nggak glossy, nggak nempel sidik jari, dan enak pas dipegang gitu. Frame kameranya bulat, besar, dan bagian-bagian pinggir tuh berdesain kayak guratan-guratan jam tangan gitu. Di luar bagaimana setup kameranya, frame kamera di HP ini terlihat cantik dan jauh dari kesan iPhone seperti Nubia V70 misalnya gitu. Ukuran HP ini tuh sesuai namanya, gede dan agak berat tentunya. Dengan dimensi 171 mm x 78 x 8,3 mm dengan berat 218 gram. Mereka juga ngeklaim kalau HP ini kuat walau dijatuhin dari ketinggian 1,5 meter. Selain itu, HP ini juga sudah punya sertifikasi IP54, tahan terhadap cipratan air dan debu. Saya suka banget bagaimana Nubia ngasih aksen warna yang berbeda di tombol powernya ya. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua HP-HP mereka punya desain tombol seperti ini. Bagian depan HP ini punya water drop notch untuk kamera depannya dan bezel yang agak tebal. Yang tentunya tidak bisa dikomplain, mengingat HP ini tuh harganya murah banget coy. Secara keseluruhan, desain HP ini tuh cantik dan saya suka. HP ini punya layar berukuran 6,9 inch. Gede banget coy. Dan jadi salah satu kelebihan utamanya. Resolusinya HD+, yang tentunya nggak tajam-tajam amat. Mengingat layar besar dikombinasikan dengan resolusi rendah, alhasil pixel density-nya juga rendah. Hanya 254 ppi. Dan HP ini juga salah satu HP 1 jutaan yang punya refresh rate 120 Hz ya. Walaupun pada kenyataannya 120 Hz di HP ini tuh nggak sesmooth di HP lain dengan refresh rate yang sama gitu. Dan sayangnya layarnya juga susah dilihat di bawah sinar matahari karena tingkat brightness itu relatif rendah gitu. Untungnya responsivitas layar di HP ini tuh tergolong lumayan bagus. Tidak terasa ada latensi yang sangat mengganggu waktu digunakan. Lanjut ke performa. Karena ini adalah HP entry level, tentunya SoC yang digunakan adalah SoC ekonomi. Nubia V70 Max ini pakai chipset UniSoC T606, sebuah SoC yang bisa dibilang jadul ya, dengan proses fabrikasi 12 nanometer. Performa HP ini tuh cukup, maksudnya ya cukup aja gitu, nggak lemot banget, tapi juga jauh dari kata ngebut gitu. Di Antutu benchmark dia dapat sekitar 240 ribuan gitu. Sementara di Geekbench, performa single core-nya itu ada di 388 dan performa multicore ada di 1360. Untuk penggunaan di waktu yang cukup lama, SoC ini cukup stabil, stabilitasnya ada di kisaran 94% ya. Jadi nggak ketemu ada gejala throttling. RAM di HP ini berukuran total 12 GB dengan konfigurasi 6 GB RAM fisik dan 6 GB virtual RAM. Untuk storage-nya sendiri 128 GB berjenis eMMC. Kecepatan bacanya ada di 146 MB per second dan kecepatan tulisnya ada di 161 MB per second. Ya, namanya juga eMMC. Ada sebuah slot microSD kalau misalnya kalian ngerasa kurang dengan ukuran storage bawaannya ya. Untuk experience penggunaan casual, sebenarnya HP ini oke-oke aja menurut saya. Selama saya pakai tuh saya nggak nemu kendala yang aneh-aneh gitu. Tapi experience main game di HP ini yang menurut saya agak kurang ya. Dari semua game yang saya mainin, hanya Smash Legend dan Mobile Legend yang cukup playable di HP ini. Tentunya dengan settingan grafis yang paling rendah. Intinya, UniSoC T606 itu bukan tipikal SoC performa. Jadi sebaiknya kita harus sedikit tahu diri gitu. Untuk security, HP ini punya fingerprint di samping, nyatu dengan tombol power, kecepatan baca sidik jarinya juga cepat dan cukup akurat. Untuk konektivitas, HP ini hanya mendukung 4G LTE aja ya. Konektivitas lain juga lumayan lengkap seperti Bluetooth versi 5.2, USB Type-C 2.0, jack audio, single speaker, sampai NFC. Saya senang karena sekarang NFC bisa dengan mudah kita temukan di HP-HP murah. Nah, untuk software, HP ini pakai Android 15 ya dengan antarmuka MyOS 15. UI di HP ini terasa kayak Android stock gitu, minimalis, smooth, dan saya suka. Selain layar, satu hal lagi nilai jual utama HP ini adalah kapasitas baterainya yang gede, 6000 mAh. Untuk sebuah HP dengan ukuran baterai sebesar ini, HP ini menurut saya tergolong tipis loh. Saat saya pegang tanpa menggunakan casing, masih ada kesan tipis lah minimal gitu. Sayangnya 6000 hanyalah sebuah angka, tidak berbanding lurus dengan daya tahan baterainya. Saat pengujian, HP ini hanya mendapatkan angka 12 jam dalam penggunaan nonstop dengan refresh rate 120 Hz. Saat saya turunkan ke 60 Hz, daya tahan baterainya sedikit membaik.
sekitar 13 jam lah. HP ini juga sudah mendukung fast charging 22,5 watt dan sanggup mengisi baterai dari 5-100% dalam waktu 2,5 jam aja. Nah, terakhir kita bahas soal kamera ya. Di HP ini total ada 4 kamera, 3 di bagian belakang dan 1 di bagian depan. Memang, secara fisik ada 3 kamera di bagian belakang, tapi yang memiliki identitas hanya 2, yaitu kamera utama 50 megapiksel dan kamera depth-nya yang 2 megapiksel. Dan untuk kamera depannya beresolusi 8 megapiksel. Oke, secara umum foto yang ditangkap oleh HP ini tuh menurut saya cukup baik ya, terutama dalam kondisi cukup cahaya. Tapi itu dalam kondisi tanpa zoom ya. Karena saat kita lakukan digital zoom, detail yang ditangkap tuh nggak bagus. Tapi memang ini wajar untuk sebuah HP entry level. Satu lagi, saya menemukan inkonsistensi di hasil fotonya, terutama soal dynamic range-nya. Untuk foto selfie, fotonya juga surprisingly oke gitu. Warnanya juga sebenarnya lumayan sih, tapi sekali lagi ada inkonsistensi di skin tone-nya. Untuk detail juga nggak bisa berharap banyak untuk sebuah kamera beresolusi 8 megapiksel. Kualitas perekaman video di kamera depannya. Aduh, gimana ya, saya cerita aja ya. Ya, nggak begitu bagus lah, gitu. Atau bahasa halusnya itu burik. Gitu. Tapi minimal masih kelihatan ada muka saya gitu, walaupun kalian lihat skin tone-nya tiba-tiba warnanya aneh gitu, terus overbrown, terus overexposed belakang gitu. Padahal itu nggak terang-terang banget loh, maksudnya lagi mendung itu, jadi cahayanya tuh harusnya enak gitu, harusnya soft gitu, tapi kelihatan ya gimana ya, susah buat komplain untuk handphone 1 juta lebih sedikit gitu. Ya minimal ada. Nah, ini kualitas perekaman video dari kamera belakangnya sama. Resolusinya di 1080p 30 fps tanpa stabilizer tentunya. Kualitasnya iya, ada lah gambarnya gitu. Lumayan kalau buat rekam-rekam gitu. Kayaknya mungkin memang ini tuh agak mendung gitu, agak gelap gitu. Mungkin kalau ngambil videonya di terik, di cahaya yang banyak banget, mungkin bisa lebih bagus lagi ya. Gitu. Tapi yang pasti menurut saya kamera HP ini punya kualitas yang ala kadarnya juga sebenarnya masih bisa termaafkan, karena banyak banget hal yang kita dapetin dari HP 1 jutaan nih. Pertama, desainnya cakep, saya suka banget sama desainnya cakep. Terus feel-nya itu terasa lebih mahal daripada harganya. Performanya lumayan, layarnya oke, 120 Hz, ini 1 juta lebih dapat 120 Hz. Jadi dengan kelebihan-kelebihan itu, kualitas videonya kayak gini kayaknya ya termaafkan lah. Kesimpulannya, Nubia V70 Max ini cukup menarik menurut saya. Sebut aja layar gede, 6,9 inch, terus dia punya refresh rate 120 Hz, baterainya 6000 mAh, tahan banting, sertifikasi IP54, kameranya yang lumayan, dan harganya yang murah coy, cuma 1 juta lebih dikit gitu. Tapi ada juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan, seperti resolusi HD+ pada layar yang besar, terus visibilitas di bawah sinar matahari yang menurut saya agak buruk ya, serta performa SoC yang nggak ngebut-ngebut amat gitu. Tapi secara keseluruhan, untuk HP 1 juta lebih dikit, dia punya banyak value yang lebih banyak dibandingkan HP-HP lain di range harga yang sama. Jadi kalau kalian lagi nyari HP entry level yang worth it, nggak ada salahnya untuk masukin HP ini ke dalam wishlist kalian.